Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayuni dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua itu definisi sosial. Definisi sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang lahir pada abad 109 yang dipelopori oleh Agustin Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti kata atau berbicara, sehingga sosiologi dapat diartikan yaitu berbicara mengenai kawan. Agustin Comte merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi. Agustin Comte juga yang menjadikan masyarakat sebagai objek penelitiannya. Agustin Comte dikenal sebagai bapak sosiologi sedunia. Penggagas tentang sosiologi ialah Ibnu Khaldun, seorang tokoh pemikir Islam yang memperkenalkan kajian tentang masyarakat pada tahun 1332. Selanjutnya yaitu sifat sosiologi. Sifat sosiologi terdiri dari empiris, teoris, kumulatif, dan non-etis. Empiris yaitu observasi ilmiah dan akal. Teoris yaitu menyusun abstraksi berdasarkan hasil observasi. Kumulatif yaitu berdasarkan teori yang ada sebagai landasan berpikir. Non-etis yaitu berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu hakikat sosiologi. Yang pertama yaitu termasuk rumpun ilmu sosial yang bersangkut paut dengan masyarakat. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang kategoris. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang murni. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan yang abstrak. Yang kelima yaitu bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian atau pola-pola secara umum. Selanjutnya yaitu awal perkembangannya sosiologi lahir. Yang pertama yaitu akibat adanya gejolak sosial, efek resolusi industri. Yang kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu urbanisasi yang sangat besar dan konflik-konflik yang baru muncul. Selanjutnya yaitu pada abad ke-19 mulai muncul beragam masalah konflik secara global. Perubahan sosial yang terjadi secara besar-besaran, dan pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Agustin Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal dengan sosiologi. Selanjutnya yaitu sosiologi berhubungan dengan ilmu politik, ilmu sejarah, psikologi, ilmu ekonomi, dan antropologi. Ilmu politik yaitu memusatkan kajiannya pada pemerintahan dan kekuasaan politik, melihat gagasan sistem pemerintah, terutama proses-proses politik dan perilaku politik. Yang kedua yaitu ilmu sejarah, yaitu mempelajari suatu urutan peristiwa dan makna tentang peristiwa masa lampau.
Yang ketiga yaitu psikologi, yaitu untuk mempelajari proses mental manusia serta operasi pikiran yang logis, alasan, mimpi-mimpi, kreativitas, dan berbagai macam emosi. Yang keempat yaitu ilmu ekonomi, yaitu untuk mengkaji bagaimana manusia dapat mempelajari barang dan juga melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kelima yaitu antropologi atau memusatkan kajian pada studi biologi dan kebudayaan. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.